Ini kisah tentang perjuangan melawan kemustahilan, nih. Cerita perjuangan Garuda Muda pas mau mengharumi nama bangsa di Piala Asia U20 tahun 2018. Garuda Muda wajib menang di laga lawan Qatar ini kalau emang mau lolos dari grup neraka. Soalnya di situ juga ada tim kuat lain, yaitu Uni Emirat Arab. Pas awal babak pertama, timnas Indonesia langsung ngambil inisiatif mendesak, utamanya lewat sisi kiri yang diisi sama Firza Andika dan Egy Maulana Fikri. Apalagi pas udah masuk sepertiga area pertahanan Qatar. Egy, aduh, sayang banget, sayang 1000 kali sayang, tendangannya cuma nyamping. Tapi pelatih Qatar, Bruno Pinheiro, bukannya gak punya taktik. Dia udah nyiapin counter attack super cepat tiap kali Garuda Muda kehilangan bola. Bahaya banget ini. Cepat banget. Abdul Rashid. Penalti. Ada Nur Hidayat, bahaya banget. Oh, terlepas tadi. Sayangnya, pas serangan balik pertama Qatar, pemain Garuda Muda malah bikin kesalahan konyol. Qatar pun langsung unggul cepat dan mubah skor jadi 0-1. Ngeri banget. Serangan balik Qatar emang beneran bahaya parah. Mereka punya striker yang larinya kenceng banget, si Abdul Rashid Umaru. Pemirsa, Indonesia lagi-lagi dihukum sama wasit. Penalti lagi. Garuda Muda bikin blunder gara-gara kehilangan bola di area tengah. Lewat serangan balik, Qatar gampang banget nyetak gol lagi. Momen ini benar-benar muji ketangguhan mental punggawa timnas Indonesia gara-gara gol cepat lawan. Siapa sangka situasi bisa jadi sedramatis ini? Tendangan bebas spektakuler dari Lutfi. Ini seakan ngirim pesan kalau Garuda Muda belum habis, bos. Api harapan itu, walau kecil, masih tetap menyala. Skor sekarang jadi 1-2. Duh, terlalu gampang. Pemain Indonesia bikin kesalahan lagi. Kesalahan pengawalan di lini belakang harus dibayar mahal banget. Qatar sekali lagi makin menjauh dengan skor 1-4. Jarak gol yang jauh banget di babak pertama ini ngebuat Garuda Muda kudu ada di posisi melawan kemustahilan. Tapi timnas Indonesia tetap nolak buat nyerah. Di babak kedua, rotasi dilakukan dengan masuknya bek baru, Indra Mustafa. Mustafawi ada di kotak penalti, bahaya banget. Abdullah di kotak, bahaya banget. Sayangnya, perubahan ini masih belum bisa nahan gempuran Qatar yang malah makin unggul jadi 1-5. Keadaan emang makin parah, tapi semangat buat bangkit dari Garuda Muda ternyata jauh lebih gede. Perubahan selanjutnya dari timnas Indonesia ditujukan buat mempertajam lini depan. Bintang asal Papua, Todrivaldo Ferre masuk gantiin Rafli Mudarso. Tapi buat kesekian kalinya, striker Qatar Abdul Rashid malah makin berusaha madenin api harapan Garuda Muda yang gak kunjung padam. Dan gol dari Abdul Rashid Umaru. Selain umpan yang ciamik, ada juga pelanggaran yang terlalu berani buat diterusin. Timing gol ini bikin Qatar makin unggul jauh 1-6. Di sisa waktu yang makin menipis, sekarang semuanya tergantung sama para punggawa Garuda Muda. Apakah mereka bakal nyerah gitu aja? Atau malah bakal bangkit melawan kemustahilan ini? Serangan masih fokus di area kiri yang dimotori Egy dan Firza.
sampai akhirnya dapat hadiah tendangan bebas lagi. Kali ini sang pemain anyar, Rivaldo Ferre, yang bakal mengeksekusi. Semoga aja bisa nyetak gol. Dan boom! Kayak keajaiban, tendangan bebas Rivaldo Ferre sedikit membuka pintu harapan dan mengubah skor jadi 2-6. Rivaldo lagi. Masih Rivaldo. Jelas pelanggaran. Pelanggaran keras dilakukan Sulaiman Umaru. Kita ngarepin tendangan bebas dari Sadil Ramdhani dari jarak sekitar 20 meteran. Sadil Ramdhani. Dan gol. Gol. Tendangan bebas spektakuler Sadil Ramdhani ngubah skor jadi 3-6. Dan sekarang Garuda Muda makin yakin kalau harapan itu masih ada. Masih ke tengah. Ada Rivaldo. Masih Rivaldo. Rivaldo. Radu. Radu. Gol. Suasana makin pecah. Aksi Rivaldo benar-benar mencabik-cabik pertahanan lawan. Sebuah mukjizat datang lewat kaki mungil Rivaldo Ferre yang maksain skor jadi 4-6. Aldo liuk-liuk melewati bek lawan Abdullah Al-Ahrak dan dengan semangat membara. Dia mengubah kemustahilan jadi keajaiban dengan maksa skor jadi 5-6. Jelas sebuah pelanggaran dilakukan Isa Ahmad. Peluang emas buat nyetak gol lagi. Cuma tersisa 1 gol lagi yang harus dikejar sama timnas Indonesia. Tapi sayangnya waktu yang tersisa tinggal dikit banget. Kesempatan tendangan bebas Lutfi Kamal jadi harapan terakhir Garuda Muda. Kedudukan Indonesia kita tunggu pemirsa apa yang terjadi. Rupa-rupanya bolanya melambung jauh di luar area bahaya. Dan pas peluit panjang dibunyikan, timnas Indonesia emang gagal maksa hasil imbang dan kudu kalah 5-6. Tapi perjuangan mereka gak sia-sia, bro. Soalnya di akhir fase grup, kalah tipis 1 gol di laga ini justru ngebantu Garuda Muda unggul selisih gol atas Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia pun buat pertama kalinya dalam sejarah berhasil melangkah ke babak 8 besar Piala Asia U20. Penasaran timnas U20 era Shin Tae-yong atau Indra Syafri yang lebih menghibur? Langsung aja tonton di video berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe, terus nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru dari channel Lupa Tidur.